Biar semangat, nanti Ibu kasih contoh. Kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat sekolahnya, Allahu Akbar, yes. Oke, kita ulang sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat sekolahnya, Allahu Akbar, yes. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Faradisa Aulia, Rahel Maulida, Nadia Maulida, dan Nurma Yunita. Oke, ada semua ya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Farah, silakan dipimpin berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ada yang tahu sekarang kita memasuki pelajaran apa? Kita akan belajar tentang menemukan kosakata baku dan kata serapan pada bacaan. Dan juga kita akan belajar tentang menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan ditulis menggunakan aspek 5W1H, yaitu tentang apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan dari sistem tanah paksa pemerintahan kolonial Belanda secara benar. Nah, kemudian dengan membaca, siswa juga dapat menjelaskan berbagai perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda di berbagai daerah secara benar. Dengan bercerita, siswa juga dapat menyembuhkan berbagai keragaman yang ada di sekitarnya secara tepat. Dan yang terakhir yaitu dengan menulis, siswa dapat mengidentifikasi berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia secara tepat. Nah, untuk yang pertama, di situ silakan kalian buka bukunya halaman 12. Halaman 12. Sudah semua ya? Nah, di situ bukan deh. Halaman 14. Halaman 14. Di situ kan ada bacaan. Apa judul dari bacaan tersebut? Ya. Jadi di situ ada beberapa bacaan, yaitu dengan sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ada yang tahu sebelumnya sistem tanam paksa itu apa sih gitu? Jadi sistem tanam paksa itu atau yang disebut dengan Kulturstelsels adalah sebuah aturan yang diperintahkan oleh Gubernur Van den Bosch yang mewajibkan agar setiap desanya menyisihkan tanahnya yang ditanami tanaman wajib. Nah, itu kemudian nanti kemudian diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Jadi penduduk masyarakat Indonesia itu kan mempunyai ladang, mempunyai tanah, sebidang tanah untuk ditanami berbagai tanaman, misalnya kayak padi, tembakau, kayak rempah-rempah yang lainnya. Nah, itu sistemnya itu disuruh menanam, tapi hasil panen dari tanaman tersebut itu harus diserahkan kepada pihak Belanda, gitu. Tanpa masyarakat Indonesia itu dikasih sepeser pun dari hasil panen tersebut. Nah, kemudian juga ada salah satu itu yang lainnya itu bisa kayak kerja rodi. Kerja rodi itu masyarakat Indonesia kan itu dipekerjakan oleh pihak Belanda tetapi tidak dibayar sedikit pun. Nah, waktu itu adalah masa penjajahan Belanda. Nah, oke. Sekarang coba ini ya, kalian baca. Saya ibu kasih waktu 15 menit dari bacaan tersebut ya.
Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah 15 menit, sudah dibaca semua ya. Oke, sekarang ibu tunjuk satu orang untuk membaca. Mau membaca sendiri atau ibu tunjuk? Siapa yang mau? Ibu tunjuk ya. Nadia Maulida, coba dibaca paragraf pertama. Sistem tanam Yang keras ya. Sistem tanam paksa atau Ditestase adalah sebuah aturan yang diperintahkan oleh gubernur Pontianak yang mewajibkan agar setiap desa menyisihkan tanahnya untuk ditanami tanaman wajib. Rakyat dipaksa untuk bekerja dan menanam tanaman wajib tanpa mendapat imbalan. Tanaman wajib adalah tanaman perdagangan yang laku di dunia internasional seperti kopi, teh, lada, bunga, dan tembakau. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Cukup. Selanjutnya dibaca lagi. Siapa ya? Faradisa Aulia. Ya, baca. Sudah cukup ya. Oke, pada bacaan ini coba kita cari kosakata bakunya. Ini seperti contoh wajib. Ada yang tahu wajib itu apa? Arti dari kata wajib? Arti kata wajib berarti ya harus dilakukan. Wajib itu harus dilakukan. Itu adalah termasuk kosakata baku. Arti katanya harus dilakukan. Kemudian pemerintahan. Kosakata baku pemerintahan, orang atau lembaga yang mengatur tata laksana suatu negara. Di sini kalau di Indonesia kan pemerintahan Republik Indonesia. Tuh, terus kemudian petani. Kosakata baku petani. Ada yang tahu? Petani itu adalah orang yang berusaha atau berkegiatan mengolah tanah untuk diambil hasilnya. Kayak biasanya itu petani kan identik dengan menanam padi atau menanam tembakau, kemudian hasilnya dinikmati sendiri atau dijual. Dari sini mungkin ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, sekarang kita ini ya belajar tentang menganalisis informasi dari narasi tersebut, dari bacaan narasi tersebut dengan aspek 5W1H. Ada yang tahu 5W1H itu apa? Aspek apa, siapa, di mana, kapan. Satu orang. Acung, 5W1H itu apa? Siapa, bagaimana, siapa yang hafal? Ngacung, masa gak ada yang hafal? Farah, Rahel gak hafal? 5W1H itu sama seperti apa, terus apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yaitu, nah, ini biar kita pembelajaran tidak monoton, kita pakai permainan ini ya. Nah, di sini cara mainnya gini. Kalian kan tadi sudah ini membaca kan, membaca teks narasi tersebut dengan judul Sistem Tanam Paksa Pemerintahan Monoton. Jangan tegang ya. Kita akan melakukan permainan. Jadi tujuannya yaitu kita mengulang pelajaran yang telah kita pelajari. Seperti tadi kita sudah membaca
tentang bacaan naratif, yaitu sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, nanti kita cari aspek apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Nah, caranya kita pakai permainan ini. Nah, di sini ada sebuah kertas yang berbentuk bunga. Nah, di dalamnya sini sudah terdapat beberapa soal yang nanti Ibu tunjuk secara random. Nah, kemudian kalian boleh memilih nomor yang ada di sini. Terserah kalian mau memilih nomor berapa aja. Nah, kemudian kalian jawab. Sekiranya kalian tidak bisa menjawab, nanti temannya bisa membantu. Oke, paham ya dari sini? Ya, siap? Oke, Ibu tunjuk Rahel. Maju dulu. Oke. Rahel mau nomor berapa? Nomor 5. Ya, silakan. Nomor 5. Ada di sana. Nah, gitu. Yang pintar. Bacakan. Apa yang kamu ketahui tentang tanam paksa? Siapakah tokohnya yang menerapkannya? Apa? Sistem tanam paksa adalah suatu aturan yang diperintahkan oleh Gubernur Van den Bosch yang mewajibkan agar setiap desa mengisikan tanahnya untuk ditanami tanaman wajib. Oke. Terus siapakah yang yang menentang sistem tanam paksa? Dawes. Ya, betul. Oke, plus temannya. Oke, silakan kembali. Yang kemudian Nurma, silakan maju. Nurma mau angka berapa? Mau angka 6. Oke, silakan ambil soalnya. Bacakan yang keras. Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa saat itu penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Ya, oke, kita kasih aplaus untuk temannya. Ya, silakan kembali ke tempat. Farah, silakan maju. Farah mau nomor berapa? Oh ya, silakan diambil. Dimanakah tanam paksa dilaksanakan? Oke, mudah sekali ya soalnya. Oke, kita kasih aplaus. Dan yang terakhir yaitu Nurma. Bukan. Siapa Nadia yang belum? Majuin Nadia. Nadia mau nomor berapa? Nomor 7. Ya, silakan diambil. Dibacakan yang keras. Apa tujuan dilaksanakan tanam paksa? Apa tujuannya? Ya, betul. Oke, kita aplaus. Ya, silakan. Oke, jadi inti dari pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana kita bisa menggali informasi dari teks naratif, dari teks narasi dengan aspek 5W1H atau yang biasanya kita sebut apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, gitu ya. Di situ di halaman 20. Nah, itu kan ada evaluasi pembelajaran. Silakan kalian kerjakan di rumah. Ya. Kemudian besok kita koreksi bersama-sama. Sebelum itu pembelajaran kita akhiri pada hari ini. Untuk Mbak Nurma, silakan dipimpin doa terlebih dahulu.
Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.